Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya buatkan video dengan menceritakan kisah nyata salah satu cicit dari seorang wali Allah, yaitu Kiai Hasan Sepuh Genggong, yang terkenal kewaliannya, terkenal sebagai sang arif billah, orang yang telah mengenal Allah karena rahmat Allah, yang mana cicit dari beliau itu didekatkan kepada Allah dengan cara menakjubkan. Kisah nyata akhir zaman. Sebutlah salah satu cicit dari Kiai Hasan Sepuh Genggong tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan ketika masih muda sebelum menikah memiliki profesi seorang arsitek. Dia tidak sama dengan keluarga yang lainnya yang rata-rata memiliki pondok pesantren dan lebih banyak bergelut di bidang agama. Namun Fulan itu tidak ada niatan untuk menghindari keagamaan, melainkan itu sudah takdir dari Allah. Fulan hanya menjalani kehidupannya yang tidak berdekatan dengan keluarga dalam area pondok pesantren, karena sering berpindah-pindah antara kota ke kota yang lain. Fulan ditakdirkan seperti itu perjalanan hidupnya. Namun pada akhirnya Fulan didekatkan oleh Allah dengan cara yang menakjubkan, yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa Allah itu kalau sudah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, maka tidak ada siapa saja yang bisa menghalanginya. Fulan itu di dalam kesehariannya berusaha warok, bersikap hati-hati, walaupun di saat itu tidak mengerti istilah ma'rifatullah, istilah syariat, tarekat, hakikat, tidak mengerti istilah-istilah itu. Tapi Allah memperjalankannya secara bertahap di dalam kehidupannya. Fulan berperilaku sebagaimana teori-teori tentang ma'rifatullah. Hanya istilahnya saja yang Fulan tidak ketahui. Ketika Fulan di dalam kehidupannya, yaitu bergelut dengan dunia profesinya, yaitu arsitek, suatu saat Fulan itu ingin menambah ilmu tentang kearsitekannya supaya wawasannya bertambah demi memajukan usahanya. Karena Fulan itu kalau misalkan berhenti dalam hal inovasi, berhenti di dalam pencarian ide, karena arsitek itu kerjaannya merancang ide-ide baru, mengadakan inovasi-inovasi baru yang akhirnya nanti bisa dilirik oleh calon-calon customernya. Sehingga ketika Fulan ingin menambah ilmunya di bidang duniawinya, Fulan menuju ke sebuah toko buku besar, salah satu toko buku besar di kota Surabaya. Naik motor seorang diri, karena kebiasaan Fulan itu kemana-mana sendiri, tidak terbiasa dengan seperti orang-orang harus membawa seorang teman. Fulan berperilaku seperti itu di dalam kesehariannya. Ketika Fulan itu sudah sampai di toko buku, kemudian Fulan sesuai niatnya ingin mencari buku-buku yang sesuai dengan profesinya. Ternyata takdir berkata lain. Fulan itu berjalan selangkah demi langkah menuju ke belakang, area paling belakang. Di dalam toko buku itu nampaklah keindahan cover-cover dari Al-Quran yang sudah lama tidak dilihatnya. Semakin maju perkembangan teknologi, ternyata
cover-cover Al-Quran itu semakin menarik desainnya. Sehingga dengan adanya berbagai macam ukuran Al-Quran dan berbagai macam cover Al-Quran, fulan akhirnya mendekati rak-rak di mana Al-Quran itu dijual. Nah, ketika mendekati Al-Quran itu, fulan terbersit di hatinya ingin membeli Al-Quran yang kecil ukurannya, yang bisa dibawa di saku kantongnya. Karena fulan ada niatan, ketika misalkan di dalam suatu perjalanan, dia itu bisa membawanya kemana-mana. Nah, ketika ada niat baik seperti itu, muncullah takdir Allah yang tidak diduga-duga. Ada seorang nenek yang tidak dikenal dan bukan pegawai di toko buku itu, karena pegawai di toko itu anaknya muda-muda. Nenek itu seorang diri, tidak dikenal, kemudian datang menghampiri fulan, padahal calon pembeli di saat itu banyak. Namun kenapa fulan yang dihampiri nenek tersebut? Ketika di hati fulan itu ingin membeli Al-Quran, nenek itu langsung mengatakan kepada fulan, kamu mau membeli Al-Quran seperti apa? Fulan terperangah, bingung kan? Tiba-tiba ada seorang nenek yang tidak dikenal menanyakan seperti itu. Ketika fulan masih belum menjawab karena masih berpikir, nenek itu langsung menunjukkan. Akhirnya fulan mengikuti itu aja. Nah, ketika fulan mengikuti nenek itu, karena fulan juga menyadari kehadiran nenek itu adalah hakikatnya Allah yang memberikan petunjuk. Nah, jadi ketika nenek itu mendatangi fulan, menanyakan kepada fulan langsung sadar di dalam hatinya, wah ini Allah nih. Itu yang dikatakan fulan di dalam hatinya. Bukan berarti Allah menjadi seorang nenek, bukan. Maksudnya pada hakikatnya Allah yang memperjalankan nenek tersebut bertanya kepada fulan sesuai takdir yang Allah ciptakan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2653. Beliau bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, beliau bersabda, sesungguhnya awal yang Allah ciptakan setelah ars, air, dan angin adalah kolam atau pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Pena berkata, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya. Nah, nenek yang berjalan menghampiri fulan itu adalah bagian dari catatan pena terdahulu. Sudah ditakdirkan. Maka fulan mengikuti apa yang dikatakan nenek itu karena fulan yakin bahwa itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nenek itu menunjuk Al-Qur'an yang namanya Al-Qur'an Rabbani. Luar biasa yang dipilih nenek itu. Rabbani. Al-Qur'an yang akan mengajak fulan kepada Robnya. Nenek itu mengatakan, Al-Quran ini bagus, kalau saya punya uang, saya beli sekian. Karena apa? Itu menarik begini. Kemudian nenek itu meninggalkan fulan dan fulan langsung membelinya. Fulan membelinya, kemudian setelah membeli Al-Quran Rabbani yang ditunjukkan nenek itu, membeli lagi buku tentang agama, tentang keajaiban sedekah. Fulan kemudian membeli lagi buku tentang Imam Ghazali. Akhirnya diboronglah 3 buku tentang keagamaan, tentang religi, tentang yang menuju kepada Rob, pemilik alam semesta ini. Setelah fulan membeli, di atas kendaraan ketika melaju menuju pulang, fulan baru disadarkan oleh Allah, loh, tadi aku ingin membeli buku tentang keduniawian. Ternyata yang kuborong sekarang buku tentang akhirat, yang menunjukkan kepada akhirat. Akhirnya apa? Fulan bersyukur kepada Allah di atas motornya, mengatakan rasa syukurnya itu kepada Allah, bahwa fulan itu berterima kasih kepada Allah karena ilmu duniawi yang dibelinya itu telah ternyata digantikan oleh Allah, yaitu ilmu menuju ke akhirat yang baik. Setelah itu fulan kembali ke tempat kosnya, tidak lagi membeli buku tentang keduniawian, karena itulah petunjuk Allah kepadanya. Itulah kisah nyata cicit dari seorang wali yang nantinya akan berlanjut. Insyaallah. Assalamualaikum.